Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah, sabar dengan kesabaran yang indah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini perintah untuk sabar, hadirin, dengan sabar yang indah. Lalu Allah jelaskan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka tuh ngelihat hari kebangkitan itu masih jauh, kami melihat dekat. Orang-orang beriman melihatnya itu hal yang dekat, jadi nggak jauh, dekat. Makanya fasbir sabran jamila, maka bersabarlah. Allah menggunakan kata tuh sabran jamila, kesabaran yang indah, bukan sabar aja, sabar yang indah, kata Allah. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang dimaksud sabar yang indah? Sabar tuh berat, Ustaz. Iya, tapi kalau katakan sabar yang indah, dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, "Walladzi la jaza' fihi wa la syaqwa li ghairillah." Sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak protes, tidak komplain, tidak marah-marah, tidak emosi, tidak mengeluh, dan dia nggak mengeluh kepada selain Allah. Itu sabar yang indah. Wala syaqwa li ghairillah. Dia nggak pernah mengeluh kepada selain Allah. Dia nggak ngeluh kepada manusia, dia nggak ngeluh sama sahabatnya. Ulama yang lain mengatakan sabar yang indah itu huwa an yakuna sahibul musibati fil qaumin la yudra manhu. Sabar yang indah itu adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas, itu tidak ada yang mengetahui. Jadi ketika dia lagi kena musibah, nggak ada yang tahu. Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini nggak cerita-cerita, karena ilmunya matang, karena dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mencukupkan dengan Allah Tabaraka Wa Taala. Dia nggak ngeluh sama siapapun. Itu fasbir sabran jamila. An yakuna sahibul musibah fil qaumi la yudra manhu. Kecuali ada hajat, ya, ada maslahat. Misalnya dia sampaikan keluhannya ke dokternya, ya sama dokter harus cerita. Diri apa keluhannya, Pak? Nggak mau cerita. Loh, kok nggak mau cerita, Pak? Sabran jamila. Oh, nggak apa-apa, Pak, karena ini bukan ngeluh tanda nyesek terhadap takdir, enggak, ini untuk maslahat. Atau kita cerita ke guru kita, ahli ilmu, ustadz kita untuk dapat solusi. Atau kita sampaikan dalam rangka raf'i syubhat, untuk klarifikasi agar tidak terjadi syubhat, bukan sebatas klarifikasi, ya. Tapi kalau kita diem aja, orang bisa salah paham, bisa fitnah dan seterusnya. Terus kita jelaskan, maaf kemarin tuh saya nggak bisa karena begini. Tapi udah selesai aja, karena ada maslahat. Itu pengecualian kata para ulama. Tapi pada dasarnya sabran jamil itu, sabran jamila itu nggak cerita. Jadi orang nggak tahu gitu. Orang pikir dia baik-baik aja, padahal. Jadi dia nggak ngeluh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeluhnya juga bukan komplain, tapi berdoa, mencurahkan isi hati, minta pertolongan, itu maksudnya. Tapi berat sekali, ya Ustaz. Ya iyalah, makanya Allah katakan fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabran jamila, ini indah. Tapi hadirin Allah muliakan, lihat, sabran jamila, indah. Artinya kalau seseorang bisa sampai titik seperti itu, dia akan merasakan jamalul hayah, keindahan dalam hidup. Berat memang, tapi kalau udah bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah.